Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas terkait cara membangun argumen ketika kita hendak membatalkan atau menyanggah sebuah definisi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita hendak menyanggah sebuah definisi atau kita hendak membatalkan sebuah definisi, maka kita tidak cukup hanya mengklaim bahwasanya definisi itu tidak sah. Namun kita juga harus mendatangkan dalil, mendatangkan argumen, mendatangkan alasan dari ketidaksetujuan kita atau mendatangkan alasan kenapa sebuah definisi itu dianggap tidak sah. Nah, sekarang akan membahas bagaimana cara membangun dalil itu. Ketika kita hendak membantah sebuah definisi, maka kita bertanggung jawab mendatangkan dalil. Nah, sekarang bagaimana cara kita membangun sebuah dalil, sebuah argumen ketika kita hendak menyanggah sebuah definisi. Cara membuat dalil itu ya, atau cara membangun dalil itu harus terdiri dari dua proposisi atau dua premis. Yang pertama disebut dengan qadhiyah surah atau premis minor, dan yang kedua disebut dengan qadhiyah kubra atau premis mayor. Premis minor ini isinya yaitu sisi yang kita bantah dari definisi itu. Misalnya, kita hendak membantah definisi karena tidak ghairu jami, ghairu mani, atau yastalzimul muhal. Isinya yang pertama itu. Dan yang kedua alasan. Misalnya alasan sebuah definisi ini kenapa ghairu jami. Ini isi dari qadhiyah surah atau premis minor. Sementara isi dari qadhiyah kubronya yaitu kalimat wa kullu ta'rifin hada sya'nuhu fahuwa fasid. Ini kalau yang berkaitan ya, yang berkaitan dengan syurutu sihhatit ta'rif. Yang kita bantah itu berkaitan dengan syarat absahnya sebuah definisi. Namun kalau yang kita bantah itu berkaitan dengan syurutu husni ta'rif, maka isi dari qadhiyah kubra ini berbunyi wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa ghairu hasanin. Nah, ini cara bagaimana kita membangun sebuah argumen, sebuah dalil ketika kita hendak membantah sebuah definisi. Thariqatul istidlali ala naqdi. Cara berargumen, cara membangun argumen ala naqdi atas pembatalan terhadap sebuah definisi. Idza araftah,
Apabila telah mengetahui kamu hadhil wujuha, pada sisi-sisi ini, maksudnya sisi yang dijadikan pintu masuk untuk membantah sebuah definisi. Misalnya ghairu jami, ghairu mani, itu namanya al-wajhu ya. Itu namanya al-wajhu. Sisi yang dijadikan pintu masuk untuk membantah, membatalkan sebuah definisi. Allati yang yu'taradu, yang bukannya ta'arad ini ya, tapi yu'taradu. Yu'taradu yang disanggah biha apa dengan allati ala sihhati ta'rifi atas absahnya ta'rif definisi au ala husnihi atau atas bagusnya ta'rif. Fa'lam maka ketahuilah anna sabilaka bahwa sesungguhnya jalanmu idza aradtah apabila kamu hendak anta paridoh menyanggah kamu ala ta'rifin ma atas definisi tertentu bi ahadi hadhil wujuhi dengan salah satu sisi-sisi ini, yaitu jalannya anta khuda, ialah menjadikan kamu hadal wajah sisi ini fi surah dalilin di dalam premis minor, mubayyinan dengan menjelaskan ma'ahu beserta hadal wajah al-fardah pada individu, awil afradah atau individu-individu, awil kalimat atau kalimat, awil kalimata atau kalimat allati yang kanat ada apa allati mansya'ahu ialah sumber hadal wajh. Jadi yang pertama itu ya, yang pertama istidlal itu atau argumen itu terdiri dari premis minor. Isi dari premis minor ini adalah al-wajhu, ya, sisi yang kita bantah dan alasannya. Contohnya, misalnya ya, yang kita bantah itu dari sebuah definisi itu ghairu jami. Kita sebutkan hadat ta'rifu ghairu jami dan kemudian sebutkan alasannya. Yang menjadi alasan ya, yang menjadi ilat bahwasanya definisi itu ghairu jami. Apa alasannya? Sebutkan. Ini isi dari qadiyah surah. Kemudian qadiyah kubronya summa tudifah, kemudian menambahkan kamu ila hadhihi surah pada premis minor ini qadiyatan kubro pada qadiyah proposisi mayor atau premis mayor. Qailatan dengan berkata wa kullu ta'rifin dan adapun setiap ta'rif hadza yang ini hadza ini isinya adalah kembali ke al-wajhu atau sisi yang dibantah. Misalnya ya, sisi yang dibantah itu dari sebuah ta'rif ghairu jami, maka isinya hadza ini berarti ghairu jami. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu ialah keadaan ta'rif, fahuwa maka ta'rif fasidun adalah rusak, au fahuwa ghairu sahih. Fahuwa maka adapun ta'rif ghairu sahihin ialah tidak benar. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa fasid. Menggunakan ini juga bisa ya. Atau menggunakan fahuwa ghairu sahih. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa ghairu sahih. Idza kana al-i'tiradu apabila ada al-i'tiradu apa sanggahan alal majmu'atil ula atas kumpulan yang pertama. Maksudnya kumpulan yang pertama ini adalah yang berkaitan dengan syurutu sihhatit ta'rif, yang berkaitan dengan syarat-syarat abah sahnya sebuah ta'rif. Jadi kalau yang berkaitan atau yang dibantah itu berkaitan dengan syurutu sihhatit ta'rif, maka isi dari qadiyah kubronya ini yaitu adalah wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa fasid atau wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa ghairu sahih. Au
Au wa kullu ta'rifin atau wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fa huwa ghairu hasanin. Idza kana apabila ada al-i'tiradu apa sanggahan minal majmu'ati tsaniyati dari kumpulan yang kedua. Yang dimaksud dengan kumpulan yang kedua ini apabila bantahan itu berkaitan dengan syarat husni ta'rif. Syurutu husni ta'rif. Maka kalau yang dibantah itu berkaitan dengan syurutu husni ta'rif, maka isi dari qadhiyah kubrohnya adalah ini. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa ghairu hasan. Nah, agar lebih jelas, maka di sini musonif memberikan dua contoh ya. Baik yang berkaitan dengan syurutu sihhati ta'rif dan yang berkaitan dengan syurutu husni ta'rif. Wa nahnu dan adapun kami, nalkuruh ialah menyebutkan kami lakah padamu, misal ini pada dua contoh, yattadhihu yang menjadi jelas bihima dengan keduanya misal ini, amruha dan istidlali, apa perkara berdalil ini, berargumen ini. Al-awwal, yang pertama. Qala sahibut ta'rif. Berkata siapa sahibut ta'rif. Az-zawiyatuh adapun sudut. Syaklun. Ialah syakl bentuk handasiyun yang bersifat geometris. Hasilun yang terhasilkan atau yang terjadi min talaki mustaqimaini dari bertemunya dua garis lurus fi nuqtatin wahidatin di satu titik. Yusawi yang menyamai tulul qausil musili bainahuma 90 derajat. Yang menyamai apa panjang garis lengkung al-musilih yang menyatukan bainahuma di antara mustaqimah ini, dua garis lurus itu, sampai 90 derajat. Ini adalah ta'rif ya dari zawiyah. Ada orang yang mendefinisikan zawiyah seperti itu. Maka bagaimana cara membangun argumen ketika hendak membantah dari ta'rif ini, dari ta'rif zawiyah ini, yaitu seperti ini. Fayaqulu maka berkata al-mu'taridu, siapa mu'tarid ya, yaitu orang yang menyanggah, hadat ta'rifu adapun ta'rif ini adalah qadhiyah suranya ya, qadhiyah suranya. Hadat ta'rifu adapun ta'rif ini, definisi ini ghairu jami', ialah tidak jami', tidak menghimpun. Ini ghairu jami', ini namanya al-wajhu atau sisi yang kita bantah, sisi yang kita sanggah. Dari ghairu jami' ini kita menyanggah sebuah ta'rif ya. Ta'rif yang az-zawiyah ini yang disampaikan barusan. Kemudian alasannya, kenapa alasan ghairu jami'? Ini juga disebutkan dan berada di dalam qadhiyah surah. Sama-sama diletakkan di dalam premis minornya. Di annahu karena sesungguhnya hadat ta'rif la yashmuluh ialah tidak mencakup apa hadat ta'rif az-zawiyatal haddatah pada sudut al-haddah yaitu lancip, sudut lancip, walal munfarijata dan sudut tumpul, ma'anna lafdz zawiyata padahal sesungguhnya lafaz zawiyah yasdukuh ialah mencakup apa lafdz zawiyah ala kulli wahidatin minhuma atas masing-masing minhuma dari keduanya az-zawiyatal hadda wal munfarijah. Ini semuanya dari sininya itu hadza ta'rif wa yujami sampai ala kulli wahidatin minhuma ini disebut dengan qadhiyah surah atau premis minor yang isinya itu adalah al-wajah atau sisi yang dijadikan pintu masuk untuk kita membantah ta'rif dan kemudian juga alasannya. Kemudian qadhiyah kubronya apa?
wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu, dan adapun setiap ta'rif hadza yang ini, maksudnya yang ini yang ghairu jami, sya'nuhu ialah keadaan ta'rif, fahuwa maka adapun ta'rif fasidun ialah rusak. Ini karena berkaitan dengan syurutu sihhati ta'rif, maka qadhiyah kubrohnya berbunyi wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa fasid. Ini adalah membangun argumen, ya, bangunan argumen ketika hendak membantah sebuah ta'rif, yaitu yang pertama terdiri dari qadhiyah sura dan yang kedua terdiri dari qadhiyah kubra. Natijahnya atau kesimpulannya hadza ta'rif fasid. Kesimpulannya yaitu definisi ini adalah rusak. Contoh yang kedua. As-tsani, kedua. Qala sahibut ta'rif. Berkata siapa sahibut ta'rif? An-nahwu adapun nahwu ilmun ialah ilmu, yu'rafu yang diketahui bihi dengan ilmu, ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyah, apa keadaan-keadaan akhir kalimat kata-kata bahasa Arab, fi halati tarkibiha, di dalam keadaan tersusunnya al-kalimatil arabiyyah. Ini definisi ilmu nahwu, ya, definisi ilmu nahwu. Nah, bagaimana cara kita membangun argumen ketika kita hendak membantah definisi ini? Maka sebagaimana contoh yang pertama, cara membangun argumen itu yaitu terdiri dari qadhiyah sura dan juga terdiri dari qadhiyah kubra. Fayaqulu maka berkata al-mu'tarid, siapa mu'tarid, orang yang menyanggah, hadza ta'rifu adapun ta'rif ini mustamilun ialah mencakup ala lafdin mushtarakin atas lafad mushtarakin yang berserikat baina iddati ma'anin di antara banyak makna. Ini berarti isinya ini, ya. Mustamilun ala lafdin mushtarakin baina iddati ma'anin ini berarti al-wajhu, yaitu sisi yang dijadikan pintu masuk untuk membantah ta'rif ini. Kemudian menyebutkan alasannya. Kenapa ini disebut lafadz mushtarak? Kenapa lafadz ini disebut dengan mushtarak? Misalnya, wa huwa dan adapun lafdzun mushtarak, lafdzul ilmi adalah lafadz ilmu. Kenapa lafdzul ilmi ini disebut dengan lafadz mushtarak? Ini alasannya. Li'annahu karena sesungguhnya lafdzul ilmi yutlaku ialah digunakan apa lafdzul ilmi alal idraki atas makna idrak, yaitu mengetahui, wa alal malakati dan atas makna malakah. Malakah ini adalah kemampuan yang sudah melekat di dalam diri, itu disebut dengan malakah. Wa alal qawaidi dan juga lafdzul ilmi ini digunakan untuk menunjuk pada makna qawaid. Artinya kaidah-kaidah. Misalnya, kaidah-kaidah di dalam ilmu nahwu itu disebut dengan ilmu. Kaidah-kaidah yang ada di dalam usul fiqh itu disebut ilmu, ya. Nah, lafdzul ilmi ini berarti lafdzun mushtarak. Satu kata memiliki banyak makna, yaitu setidaknya di sini, ya, ada makna idrak, ada makna malakah, dan ada makna qawaid. Nah, isi ini adalah qadhiyah suranya, yang isinya itu adalah al-wajhu dan alasannya. Al-wajhu dan alasan. Artinya sisi yang kita bantah beserta alasannya. Kemudian qadhiyah kubranya, wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fa huwa ta'rifun ghairu hasanin. Karena definisi ini yang kita bantah, definisi yang kita bantah ini adalah yang berkaitan dengan syurutu husni ta'rif, maka isi dari qadhiyah kubranya adalah wa kullu ta'rifin, dan adapun setiap ta'rif hadza yang ini, maksudnya yang ini yang mustamilun ala lafdin mushtarak, sya'nuhu ialah keadaan ta'rif, fa huwa maka adapun ta'rif ta'rifun ghairu hasanin adalah ta'rif definisi yang tidak bagus. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membangun sebuah argumen
ketika kita hendak membantah, membatalkan, menyanggah sebuah definisi. Yaitu argumen itu harus terdiri dari dua qadhiyah, yaitu qadhiyah sughra dan qadhiyah kubra. Yang mana isi dari qadhiyah sughra itu adalah al-wajah, sisi yang darinya kita membantah sebuah definisi dan beserta alasannya. Itu isi dari qadhiyah sughra. Sementara qadhiyah kubranya yaitu berisi ya wa kullu ta'rifin hadza sya'nu fasid. Kalau berkaitan dengan syurutu sihhatit ta'rif, dan apabila berkaitan dengan syurutu husn ta'rif, maka qadhiyah kubranya berisi wa kullu ta'rifin hadza sya'nuhu fahuwa ta'rifun ghairu hasan. Demikian penjelasan mengenai cara membangun argumen ketika hendak membantah sebuah definisi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.